Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Krisis sampah kembali terjadi. Tumpukan sampah menggunung di tepi jalan wilayah Bandung Barat. Anak pertama dan ayahnya berkomplot memutilasi ibu dan anak balita. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui peran kedua tersangka. Ribuan pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai penjuru wilayah Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan dari perusahaan aplikator. Ya, pelaku pengeroyokan dan pembunuhan seorang pelajar SMK di Kota Tasikmalaya yang terjadi pada 12 Januari lalu akhirnya ditangkap. Motif para pelaku hanya karena tersinggung saat berpapasan di jalan. Usai 5 bulan penyelidikan dan pengejaran, polisi akhirnya menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan dan pembunuhan terhadap seorang pelajar SMK di Kota Tasikmalaya yang terjadi pada 12 Januari lalu. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Aksi kekerasan berujung pembunuhan itu sebelumnya terjadi di Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya sekitar pukul 5 pagi. Korban yang berboncengan motor dengan temannya dihampiri oleh para pelaku, lalu ditanyakan mengenai anggota geng motor. Korban yang mengelak membuat para pelaku tersinggung dan melempari botol hingga korban tersungkur menabrak trotoar. Saat korban terkapar, pelaku melindasnya dengan sepeda motor hingga korban meninggal dunia. Sedangkan teman korban kini mengalami luka berat pada bagian kepala hingga mengalami gangguan dalam penglihatan. Kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025 pukul 5.00 WIB. Adapun modus operandinya adalah tersangka dan pelaku yang anak mengendarai sepeda motor menghampiri sepeda motor yang dikendarai oleh korban, lalu melempari korban dengan menggunakan botol hingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban oleng dan terjatuh. Setelah itu tersangka melindas korban yang sedang tergeletak di jalan. Motifnya sendiri menurut keterangan dari tersangka itu karena adanya ketersinggungan di jalanan. Kini polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, pakaian, dan helm. Atas perbuatannya, para pelaku terancam 12 tahun penjara. 3 orang. Eko Siabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Kemarin kami memberitakan peristiwa tragis dalam sebuah keluarga. Anak pertama dan ayahnya saling berkomplot memutilasi ibu dan anak balita. Kini polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Lokasi olah tempat kejadian perkara pembunuhan yang disertai mutilasi ibu dan seorang anak balita di Cikadondong, Cianjur dikawal ratusan warga. Hampir seluruhnya penasaran dengan apa yang dilakukan Yanti dan Cahya, seorang anak perempuan dan ayahnya. Keduanya bersekongkol menghabisi nyawa Lilis, ibu tersangka Yanti yang juga istri tersangka Cahya. Duet anak dan ayah ini juga membuat nyawa seorang anak balita melayang. Anak dan ayah pelaku mutilasi keji ini keduanya juga sudah ditahan. Pemeriksaan psikologis akan dilakukan untuk keduanya. Namun dari hasil pemeriksaan awal, ada juga niat untuk mengambil barang yang dimiliki korban. Mereka melakukan itu karena korban ini adalah butur hijau, menurut keterangannya. Dan akan juga kami periksa di psikologi. Kejadian ini terungkap usai warga menemukan potongan tubuh yang terbakar dibuang di tempat sampah. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, waspadalah saat Anda menggunakan ponsel di pinggir jalan. Di Cilengsi, Kabupaten Bogor, seorang pria dirampok saat tengah asik bermain ponsel. Pelaku juga sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi perampokan yang terjadi di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor pada Minggu malam. Seorang pria yang tengah asyik bermain ponsel di pinggir jalan seketika dihampiri 2 orang menggunakan sepeda motor dari arah Cilengsi. Salah satu pelaku pun berusaha menjamret ponsel milik korban. Saat hendak mengambil, pelaku sempat gagal.
Pelaku pun langsung mengancam korban dengan senjata tajam dan merampas ponsel miliknya. Aksi begal ponsel di kawasan ini memang baru pertama kali terjadi. Kondisi jalan yang minim penerangan membuat kawanan pelaku leluasa saat beraksi melakukan tindak kejahatan. Awalnya tuh pertama dia datang, pertama nunggu nih di sini nih beli di warung saya jam 12. Dia kasih kami sampai jam 2. Ada orang nodong pakai sajam. Pertama sih nggak dapat, tapi dia langsung balikin lagi. Akhirnya mah ngasih juga, mungkin dia udah takut diancam juga sih. Akhirnya kan sajamnya ditodong itu. Ngeri juga sih emang lihat. Berarti handphonenya keambil? Handphonenya keambil. Gak lama sih dia katanya sih ngejar sampai ke jalanan Medlan, cuman udah kehilangan arah. Itu pelaku berapa orang sih di sini? Pelakunya 2 orang. Bawa sajam berarti ya? Bawa sajam. Oke, di sini baru pertama kali atau gimana? Kayaknya sih baru pertama kali ya kalau kejadian di depan saya ya, kalau yang di warung ini baru pertama kali. Ini Dari kejadian tersebut menjadi pembelajaran agar selalu berhati-hati saat menggunakan ponsel di pinggir jalan, terlebih di lokasi yang sepi. Kini warga sekitar juga berharap pemerintah dan dinas terkait dapat segera memperbaiki lampu penerangan di sepanjang Jalan Mekarsari, Kabupaten Bogor lantaran lokasi tersebut jadi rawan tindak kejahatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang pria yang dipercaya memperbaiki atap rumah di Bogor justru mencuri perhiasan emas seberat 100 gram milik majikannya. Kamu ambil kemarin, masih utuh kamu simpan di rumah. Kamu tunjukkan. Yang awal 2 bulan sebelum Balik atap yang ia perbaiki, pria asal Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor ini menanamkan duri pengkhianatan, mencuri perhiasan emas 100 gram milik majikannya. Ia membenarkan dugaan polisi saat diinterogasi di dalam mobil dan mengantarkan ke rumahnya untuk menunjukkan barang bukti perhiasan emas yang dicuri dari rumah majikannya di perumahan Mutiara Cilengsi. Ini kamu masukin ini sisa dari yang tahun 2 bulan lalu kamu ambil. Jadi ini yang kamu ambil kemarin masih utuh. Perhiasan emas yang dicuri disimpan di kantong plastik hitam di antara perabotan dapur. Tersangka dilaporkan majikannya karena mencuri perhiasan emas seberat 100 gram dan sejumlah harta benda lain. Ia melancarkan aksinya 2 kali saat diminta tolong memperbaiki atap rumah dan membersihkan kolam. Akibat perbuatannya, korban merugi hingga 150 juta rupiah. Pertama dia mengambil hanya 2 gelang dan 2 cincin. Itu pun dilakukan di 2 bulan yang kebelakang. Pada hari Minggu kemarin dia disuruh membersihkan kolam. Kolam ini dibersihkan, kemudian kesempatan itulah di jam 4 dia masuk, kemudian mengambil sisa dari perhiasan yang ada dan membuat alibi, membuat TKP seolah-olah orang dari luar itulah yang mengambil perhiasan. Karena ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.